I shouldn't feel. perasaan yang seharusnya saya tidak boleh miliki. Doing things with my hands I shouldn't do. Saya lakukan sesuatu dengan tangan saya yang seharusnya saya tidak boleh lakukan. I don't even know my own sin. Saya sendiri pun nggak tahu saya dosa saya Many sendiri. I did not realize. Dan banyak yang saya lakukan itu saya tidak menyadarinya. Jesus on the cross. Yesus di kayu salib He itu, knew all of you. Dia tahu semua saudara. He knew Semua, all your sins here, semua here, dosa-dosa here, saudara. here, Di here. otak ini, di Everyone mata, in di you. mulut, di perasaan, semua dosa saudara dia tahu. He did not miss one. Tidak satu pun dosa yang terlewatkan. He's God. Dia Allah jemaat. All knowing. Dia tahu, maha tahu dia. As God, Sebagai Allah, He remembers all. diingatnya lah semua itu. I can't remember my sins when I was a child. Saya pun tidak ingat dosa saya yang saya lakukan waktu dana. I can't remember my sins last week. Dosa saya yang saya lakukan minggu lalu pun nggak lupa, Beb. Our memory, many things go in here, keluar sini. Memori kita ini masuk sini, keluar sini. Begitunya memori kita ini. You know Jesus on the cross? Tapi saudara tahu Yesus di kayu salib He itu? knew all of you. Dia tahu semua saudara. Every one of your sins. Setiap dosa-dosa saudara dia tahu. He remembered all. Diingat semuanya itu. He didn't forget one. Tak satu pun dilupakan oleh And on Yesus. that cross, Dan di kayu salib itu He took every sin. diambilnya setiap dosa. He didn't miss. Tak satu pun dosa yang tersisa. If you had eyes, spiritual eyes to see Jesus on the cross, you will see a gunung of sins. Jika saudara memiliki mata rohani, melihat Yesus tergantung di kayu salib, maka saudara akan melihat segunung banyaknya dosa yang The dipikul oleh gunung will Yesus. reach the sky. The gunung. Bahkan gunung itu pun bisa menggapai kepada langit-langit tinggi. And not one was his own sin. Dan tak satu pun dosanya yang dipikul oleh dia. Every one was your sin. Tapi semua dosa yang dipikul adalah dosa saudara semua. But as God, Tetapi sebagai Allah, He cannot feel pain. Dia tidak bisa merasakan He sakit. cannot feel malu. Dia tidak bisa merasakan He malu. cannot shed Dia blood. tidak bisa He mencucurkan darah. cannot die. Dia tidak bisa mati sebagai Allah. That's why He had to be 100% God and 100% Karena man. itulah dia harus menjadi 100% Allah dan 100% manusia. As man. Sebagai manusia, He the shame. dia bisa menanggung semua rasa malu dosa. He can suffer. Dia bisa menderita. He can bleed. Dia bisa mencucurkan darah. He can die. Dia bisa mati jemaat. You see, that's why we celebrate Karinata. Karena itulah kita merayakan hari Natal. Because this baby is special. Karena bayi ini begitu spesial sekali. 100% God. 100% Allah, 100% man. 100% manusia. Nobody else can be a Tidak savior. ada yang lain yang bisa menjadi juru penyelamat. You can have gurus, you can have nabis, you can have every kind Kita of bisa person, punya but one savior. guru, kita bisa punya nabi, bisa punya yang lain, tetapi kita hanya punya satu juru penyelamat. Only one could go Hanya there satu orang yang bisa pergi ke kayu salib itu and do the perfect. dan melakukan pekerjaan yang sempurna. God, man in one person. Allah manusia di dalam satu pribadi. So number one point, Jadi poin yang pertama jemaat, the perfect savior. yaitu juru selamat yang sempurna. Point two, Nah sekarang poin yang kedua, the perfect work. pekerjaan yang sempurna. When he went on the cross, Ketika dia pergi ke kayu he salib, took all our sins. dia mengambil semua He dosa kita. suffered for our sins. Dia menderita untuk semua dosa kita. We cannot really understand this. Kita tidak mengerti hal ini. Sometimes we say, yeah, I know he was beaten. Karena He kita was whipped. berkata, aku tahu memang dia dicampuk, dia dipukul. That's not the real suffering. Itu bukan penderitaan yang The sesungguhnya real jemaat. suffering is God punishing him for our sins. Penderitaannya yang sesungguhnya adalah ketika Allah menghukum dia karena dosa-dosa kita. And you know, Jesus willingly went to that cross Dan Yesus benar-benar pergi ke kayu to salib itu take our suffering. untuk mengambil penderitaan kita He ini, doesn't dosa want kita. any of you to suffer.
Dia tidak ingin satu orang pun cuma di sini yang menderita. He willingly went there. Tapi dia dengan sangat kerelaan yang besar pergi ke sana, mengambil itu semua. Before I became a pendeta, I was a doctor. Sebelum saya menjadi pendeta, saya adalah seorang dokter jasmani. I used to work in the Singapore General Hospital. Saya dulunya bekerja di rumah sakit umum di Singapura. In the General Hospital in those days, 1970s, Tahun 70-an dulu di rumah sakit umum, we were just beginning to do kidney kami baru transplants. saja belajar untuk mengadakan ginjal, penggantian ginjal. Transplantasi, right? Transplant. When somebody had a bad kidney, we find a donor and we Kalau give ada kidney. orang yang sakit ginjal, kita akan cari donatur untuk ginjal dan kita ganti ginjal. The hardest part about kidney transplant is not the operation. The hardest part is to find donors. Pekerjaan yang paling susah dalam penyakit ini bukan operasinya, tetapi mencari ginjalnya itu. Nobody wants to give that kidney. Gak ada yang mau memberikan ginjalnya. But when a child Tetapi kalau ada satu orang anak, needs a kidney, dia perlu ginjal baru, no problem. gak Yes, ada masalah. donor. Pasti dapat donornya. Why? Kenapa? Who will donate? Siapa yang akan mendonasikan? The mother. Mamanya. Always the mother will come. Oh, mamanya akan memberikan. You don't need to ask. The mother will come. Gak perlu ditanya, mamanya akan datang sendiri Doc, take my kidney. dan berkata, dokter, ambil ginjalku ini. And you have to say, wait, check first, check dulu. Dokter akan berkata, PT Jo, dicek majo. If we don't check, we take your kidney out. Kalau You nggak suffer. dicek, kami ambil ginjalmu, kau yang menderita nanti, Inang. You know what the inang will say? Tapi kalian tahu apa kata Inangnya? Inang ini, Doctor, never mind. oh dokter, dang pola behai. I suffer, Biar aku yang menderita. but not my anak. Jangan anakku sakit menderita. Why does mothers do this? Kenapa seorang ibu melakukan ini? Because mothers love their children. Karena seorang ibu sangat mencintai They anaknya. don't want to see their children Dia suffer. tidak bisa melihat anaknya menderita. You know why Jesus went to the cross? Kalian tahu kenapa Yesus pergi ke kayu salib? Because he loves you. Karena dia mencintai He doesn't saudara want to see semua. you and me in Karena neraka. dia tidak mau melihat saudara, melihat saya pergi ke neraka. He came Dia datang willingly. dengan rela. He went to the cross Dia pergi ke kayu willingly salib dengan rela juga and took our place. dan mengambil tempat kita. That man would beat him and God would punish him. Manusia menghukum dia dan Allah menghukum dia juga. So that you and I Supaya saudara dan saya do not need to go and suffer. tidak perlu menderita. Today, if you have your Bibles, turn to John 19, verse 30. Sekarang kita punya Alkitab, mari kita buka Yohanes 19 ayat 30. And if you have a pencil or you have your phone, Bible in the phone, I want you to underline. Kalau kita punya pulpen atau pensil atau kita punya Alkitab di handphone, saya ingin kita menandai di sini. These are the most beautiful words Jesus ever said. Ini adalah perkataan yang paling indah yang pernah diucapkan Tuhan Yesus. Yohanes 19 ayat 30. Bunyinya demikian. Everybody take your time, get to Yohanes 19. Sudah semua mendapatkan Yohanes 19 ayat 30. Pastikan kita punya ayat ini dan kita akan membaca ayat ini bersama-sama. Kita mulai. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Underline the two words, sudah selesai. Garis bawahilah dua kata, sudah selesai. If you understand these two words, Kalau saudara tahu arti dua kata ini, the cross is not a decoration. salib ini bukan dekorasi lagi. The cross is beautiful. Salib ini menjadi hal yang sangat indah sekali. You know, when Jesus was on the cross, Nah saudara tahu ketika Yesus di kayu salib,
The Bible says from 9 o'clock to 3 o'clock, Jesus was on the cross. Alkitab berkata, mulai dari jam 9 pagi sampai jam 3 sore, Yesus ada di kayu salib itu. From 9 o'clock to noon, Dari jam 9 sampai jam 12, everybody could see him. semua orang bisa melihat Yesus. See him suffering. Dia menderita sekali. From 12 o'clock till 3 p.m., Dari jam 12 siang sampai jam 3 sore, the sky was dark. dunia gelap. Totally dark. Gelap gempita, betul-betul gelap. Nobody could see anything. Tidak ada satu orang pun yang bisa melihat apapun. If you're not convinced what I said, just write these verses. Kalau nggak yakin kalian apa yang 45 to 46. katakan, boleh dicatat Matius 27 ayat 45 sampai 46. Catatlah itu. It says what I just mentioned. Inilah yang baru tadi saya katakan. So for 3 hours of darkness, Jesus was on the cross, and then Jesus said, my God, why hast thou forsaken me?" Jadi mulai dari jam 12 siang sampai jam 3, Yesus ada dalam kegelapan, dunia dalam kegelapan. Kemudian dia berteriak, Allahku, Allahku, kenapa kau tinggalkan aku? And then the light came on, Kemudian matahari muncul lagi. and then Jesus was there. Dan Yesus di sana tergantung. And they put anggur asam. Kemudian dikasihlah anggur asam di lidahnya. So he could wet his mouth. Supaya dia bisa membasahi lidahnya. So he could say these words. Supaya dia bisa berkata Selesai. dua kata ini. Nuna. What is the meaning of sudah Sudah selesai? selesai. Sekarang apa artinya sudah selesai? Christians, they will say, I think Jesus sudah selesai. Banyak orang Kristen berkata sudah kelas selesai di sini adalah udah selesai lah hidup Yesus. You know, when Jesus was on the cross, he did not speak bahasa English, he did not speak bahasa Indonesia, he spoke bahasa Yunani. Waktu Yesus tergantung di kayu salib, dia tidak berbicara dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggris, tapi dia berbicara dalam bahasa Yunani. In bahasa Yunani, this is what he said. Dalam bahasa Yunani beginilah kata Yesus. Not sudah selesai, but he said, tetelestai. Bukan sudah selesai katanya, bukan sununga marujung katanya, tapi dia berkata tetelestai. Everybody there understood the word tetelestai. Semua orang yang berdiri di situ mengerti arti tetelestai ini. Because it was a common Greek word. Karena itu adalah bahasa Yunani yang umum sifatnya. The word is so common to all the people there. It's the same word in Indonesian, lunas. Begitu umum sekali pada waktu itu. Lalu bahasa Indonesianya adalah lunas. Sudah dibayar. Ngai garap ya sudah. No hutang. Tidak ada lagi hutang. Jesus didn't say sudah mati. No, it's not a Yesus medical word. bukan berkata aku sudah mati. Tidak. That word is not a medical word. Tetelestai is a business Tetelestai word. itu bukan bahasa kedokteran atau bahasa biologi, tetapi itu adalah bahasa ekonomi. Just like you go to hutang somebody, after you dibayar, he takes the stempel and he says, lunas. Sama dengan kalau kita berutang dengan orang, setelah kita bayar dia akan ambil stempel, dibuat di susu stempelnya lunas. Wow, you know many people they didn't understand what is he saying, lunas? Jadi orang tidak tahu apa ini. Waktu Yesus teriak lunas, orang pun nggak ngerti mengapa Yesus disalib itu. You should say sudah mati. Harusnya dia bilang lah udah mati aku. He didn't say sudah mati. Dia nggak berkata aku sudah mati. He said lunas. Dia berteriak di situ lunas. That's the mission. Itulah misinya He Yesus. went to the Dia cross pergi ke kayu salib to itu pay for your sins. untuk membayar semua hutang dosa. When he had paid for all our sins, Setelah dia bayar semua hutang dosa the kita, last sin sudah dibayar. dosa terakhir, hutang terakhir sudah dibayar. The light came on, Matahari muncul lagi.
everybody looked at Jesus. Semua orang melihat kepada Yesus. And he said, Luna! Dan Yesus berkata, lunas. You know, my friend, Nah, saudaraku sekalian, many people think this is simbol mati. banyak orang pikir silang ini tanda hamateo. If this is tanda mati, malu kali we put tanda mati di sini. Every religion will laugh at us. Semua agama akan mentertawakan kita kalau kita gantung tanda mati di sini. Your king mati. Raja kalian mati. Your guru mati. Guru kalian mati. Your nabi mati. Nabi kalian mati. And you are so proud he mati. Kok bangga kali dengan dia mati ditaruh di sini? Are we so bodoh? Apakah kita bodoh jemaat? This is our pride. Inilah Tanda mati. kegagahan kita, kesombongan kita tanda mati. That's not tanda mati. Itu bukan tanda mati. That is tanda victory. Itu adalah tanda kemenangan. Lunas. Itu tanda lunas. You know, my friends, Nah, saudaraku sekalian, when you see that cross, what do you see? kalau kalian melihat salib, apa rupanya yang kalian lihat di A sini? decoration. Apakah dekorasi ini? A tanda mati. Apa tanda hamateo ini? My friend, Oh, sahabatku sekalian, today, hari ini, when you see that cross, kalau kalian melihat salib, you say, thank you, Jesus. katakanlah, mau lihat Yesus. You paid for my sin Kau bayar lunas dosaku. perfectly. Dengan sempurna kau lakukan. How do you know Jesus really paid for your sins? Bagaimana kita tahu Yesus benar-benar membayar semua dosa kita? Maybe he just said, lunas, betul. Dia memang berteriak lunas, tapi betul enggak itu? 3 days later, 3 hari kemudian, he rose from the dia dead. bangkit dari kematian. Today, he's in heaven. Sekarang dia ada di surga. Kalau he's still paying for our sins, Kalau dia masih membayar dosa kita, he won't be in heaven. dia tidak akan He won't bisa bangkit. ke surga. Dia tidak akan bisa bangkit. He will be in the kuburan. Dia masih akan ada di kuburan. Because he's still paying for our sins. Karena dia masih sedang bayar dosa. When he said lunas, Tapi ketika Yesus berkata lunas, he proved it dibuktikannya itu by rising from the dengan dead, bangkit dari antara orang mati, going to heaven. pergi ke surga. You know, my friends, Nah, saudaraku sekalian, when you see this, ketika saudara melihat silam you see ini, the word lunas, kalian akan melihat kata lunas di and sini. you see rising from the grave. Dan dia bangkit dari kuburan. You and I Saudara dan saya will follow. Will follow. akan ikut. Alright? So, perfect Savior. Jadi, Poin 1. Poin yang pertama tadi, juru selamat yang sempurna. Poin 2. Poin yang Perfect kedua misi. adalah Perfect work. pekerjaan yang sempurna atau misi yang sempurna. Lunas. Lunas. Point 3. Poin yang ketiga, Perfect gift. pemberian yang sempurna. Let's look at Yohanes 3:16. Mari kita buka Yohanes 3 ayat 16. I think most of you know this, but let's Saya look at yakin it. semua kita tahu ini. Kalau begitu mari kita baca sama-sama ini. Sudah kita hafal semua ini. Buku Yohanes 3 ayat 16 berbunyi, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Wow. Perfect gift. Wah, pemberian yang sempurna ini. God loved the world. Allah mencintai dunia ini. He gave you a gift. Diberikan kepada saudara pemberian That whosoever believes shall not supaya perish. setiap orang yang percaya tidak binasa dia. You see, in a gift, Nah, di sini kita melihat ada satu pemberian. every gift needs two sides. A giver and a receiver. Setiap ada pemberian harus ada dua di sini yang ambil bagian. Satu pemberi, satu penerima. Right? You cannot give a gift and there's no receiver. Nggak bisa kita menyiapkan hadiah dan memberi hadiah, tapi nggak ada yang menerima. No benefit to anyone. Nggak ada untungnya pemberian itu. A gift
is only a blessing when there's a receiver. Jadi satu pemberian akan menjadi berkat jika ada sang penerima. Alright, I give example. I say, alright everybody, I want to give a free iPad. Saya kasih contoh. Oke, semua orang saya akan memberikan 3 iPad. Just come up and receive your iPad. Mari datang dan terima iPad ini. And nobody comes up. Terus nggak ada yang datang ke sini. Nothing happens. Nggak ada yang terjadi dengan iPad saya I ini. said, hey, free iPad. Anybody who comes up, get an iPad. Ada 3 iPad di sini. Setiap orang yang mau datang. Nobody comes. Nggak ada yang datang. Nothing happens. Berarti nggak ada yang terjadi apa-apa. You see, God is a giver. Jadi Allah adalah sang pemberi. Bible says, for God so loved the world, He gave. Allah berkata, karena begitu besar kasih Allah dan dunia ini sehingga Ia memberi, mengaruniakan. But we need receivers. Tetapi kita perlu sang penerima. And whosoever receives Supaya setiap orang yang menerima itu shall not perish, but have tidak everlasting life. binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. You see, many of us are born in Christian environments. Many of us. Kebanyakan kita adalah lahir dari tengah-tengah keluarga I Kristen. was born in a Christian home. Saya pun lahir dari tengah-tengah keluarga Kristen. People ask me, are you Christian? Kalau kalian bertanya kepada saya, orang bertanya kepada saya, "Kau orang Kristen?" Of course. Iyalah, aku orang Kristen. My father's Christian, mother Christian, grandfather Bapakku Christian, Kristen, mom Christian. mamaku Kristen, opungku Kristen, tulangku Kristen. You see my KTP? Bereng KTP ku Kristen. Yeah, the government says you're Christian. Iya, pemerintah berkata kau orang Kristen. But Jesus said, Tapi apa kata Yesus? have you received the Apa kau gift? udah terima dia? Not have your papa received the gift? Bukan Not have your apakah- grandfather received the gift? Bukan apa Whosoever receives. Bapak menerima dia atau opung menerima dia, tetapi katanya di sini adalah setiap orang yang percaya, yang menerima dia. You have to do it yourself. Artinya kita pribadi harus lakukan itu secara pribadi. It's like if I'm thirsty, I said, I'm thirsty. Give me some water. Give me some water. Seperti saya contohnya haus, kasihkan aku minum. Then I said, Ibu, you drink for me. I'm very busy. You drink for me. Kemudian saya bilang, Ibu minumkanlah dulu untukku ya, aku agak sibuk. Bisa. Bisa nggak seperti itu? Tak bisa. Even if I'm president, even I'm raja. Raja pun Nobody saya, can do for me. I have to minum sendiri. presiden pun saya, tak ada yang bisa melakukan ini kecuali aku minum sendiri. Sometimes you say, oh, we need to get vaccination. I takut. Ma, you take for me, ma. Tak bisa. Dan kalau ada pengumuman kita harus ambil vaksinasi, terus datang kita, mama lagi suntik ya untukku. Tak bisa. Yang boy somani. Whosoever believes. Setiap orang yang percaya. Have you personally believed? Apakah saudara sudah secara pribadi percaya God itu? gave. Allah Jesus memberi Christ. Yesus Kristus. Jesus did a perfect work. Yesus melakukan pekerjaan yang Baik. sempurna. Setiap orang. Tetapi setiap orang You have saja. to say, yes, Lord, I believe. Jadi setiap kita harus berkata, ya Tuhan, aku percaya. I believe on that cross. Aku percaya di kayu salib itu. You took all my sins. Kau ambil semua dosaku. You suffered for all Kau my sins. menderita untuk semua And dosaku. you said, Dan Lunas, kau berkata lunas. I believe. Aku percaya itu. You see, I didn't know that. Nobody told me. Saya dulu nggak tahu ini. Nggak ada yang memberitahukan ini kepada I saya. thought, in my KTP, I'm a Christian. In my KTP, I'm a Saya Christian. pikir kalau di KTP saya orang Kristen, I go to Christian school. aku masuk sekolah Kristen, I went to Christian aku church. pergi ke gereja Kristen. Jesus didn't say supaya setiap orang pergi gereja, supaya setiap orang ada in KTP you're a Christian. No, supaya setiap orang yang percaya. Have you personally believe? Apakah Bapak Ibu udah secara pribadi percaya? It's not automatis. Dan otomatis. If you are Muslim, you are born Muslim, you're born your papa Muslim, ibu Muslim, you automatis Muslim. It's automatis, right? If you're Indonesian citizen, papa Indonesian, mother Indonesian, you are born automatis Indonesian. But Christian, Tetapi kekristenan tidak otomatis. supaya setiap orang yang percaya, not your papa. Bukan
bukan karena bapak kita Kristen. So the point is, someone wants to give you a gift. Jadi ada yang ingin memberikan hadiah kepada saudara. If I give you minuman, you open your mouth. Kalau saya kasih minum, kita buka mulut kita ini, kita minumkan. If I give you iPad, you pakai tangan. Kalau kita dikasih iPad, kita ambil tangan kita terima dengan tangan kita. When God gives you Jesus, you buka sini. Tetapi ketika Allah memberikan Yesus, Percaya. kita buka hati kita. Yes, Lord, I believe. Kita percaya dan katakan, ya Tuhan, aku I'm percaya. a sinner. Aku orang berdosa, Tuhan. Thank you, you gave Terima Jesus. kasih kau memberikan Yesus untukku. And He did a perfect Dan work. dia melakukan pekerjaan yang Oh, sempurna my sin. untuk semua I dosaku. believe. Aku percaya. Have you done that? Sudah belum kalian lakukan ini? Supaya setiap orang, Supaya setiap orang yang percaya. nobody can do it for you. Gak ada orang yang bisa melakukan ini untuk Bapak Ibu sekalian. You have to. Saudara secara pribadi harus melakukannya And itu. you can do it now. Bisa kita lakukan You can itu. do it Sekarang tonight. pun kita bisa lakukan itu. Between you and God. Between you and God. Antara saudara dan Tuhan pribadi. Just say, Lord, I believe. Katakan, Tuhan, aku Jesus died percaya. for all. Yesus mati untuk semua dosaku. I trust Him as my Savior. Aku percaya Yesus ini sebagai juru penyelamat jiwaku. And you know what it says? Supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, but have everlasting life. Tetapi beroleh hidup yang kekal. What's the meaning? Apa artinya? If there's gempa bumi in Singapore, Kalau terjadi gempa bumi di Singapura, contoh ya, and this thing pecah, kemudian di atas saya ini pecah, what will happen to me? jatuh menimpa saya. Apalah yang terjadi dengan saya? Alright? I'm a believer. I believe Jesus died for my Saya sins. orang percaya, saya percaya When Yesus this mati. thing cracked my head, Untuk kepala saya. pecah, otak keluar. Waktu ini menimpa saya, pecah otak saya, berantakan otak saya. This is what will happen. Ini yang akan terjadi. My mouth will say, ah! Mulut saya akan berteriak, ayo. My soul will say, Tapi jiwa saya akan berkata, haleluya. why? Because I tidak binasa. Karena Alkitab berkata tidak binasa. Kepala binasa. Kepalaku ini binasa. Saya, my soul Jiwaku tidak binasa. I take my last breath on earth, next breath. saya hembuskan nafas saya terakhir di dunia ini, nafas berikutnya di surga. That's a promise. Ini janji dari Alkitab. That's why Christians should not fear death. Karena itulah orang Kristen nggak usah lagi biar mati. Because we cannot die. Karena kita yang percaya tidak bisa mati. That's what it says. Itulah katanya di sini. Eternal life. Kita beroleh hidup yang kekal. Hidup yang kekal. Either on earth or in heaven. You just change your address. Hanya kita ganti alamat saja dari dunia ke surga. Now your alamat di mana? Di sini. Now. Sekarang alamat kita di mana? Sebagian kita di Singapura. Top my head, alamat di mana? Kemudian ini menimpa kepala saya, pindah alamat saya. Di mana alamat saya? Surga. Surga. I just tukar alamat. Hanya tukar alamat aja. Hidup yang kekal. Dikatakan kita beroleh hidup saleleni-leleni. How can Christians be afraid of mati? Kalau begitu bagaimana mungkin orang Kristen takut mati? If you are sure you believe in Jesus, Kalau saudara yakin pasti percaya kepada Yesus ini, you're not takut mati. saudara tidak takut mati. You just feel sad to leave your loved one. Kita hanya merasa sedih meninggalkan orang-orang yang kita cintai di dunia. Some of you will say, Pak Pendeta, ini so simple lah. So simple? Beberapa mungkin berkata kepada kita, Amang Pendeta, kok simple kali ya? You just say believe and then you pergi surga. Hanya percaya kemudian pergi surga. Tonight we pergi kasino lah. Kalau memang ke surganya kita, bagaikan masuk kasino malam ini. Pergi mabuk lah. Cari Mabuklah kita. I'm going to heaven. Karena kan nanti ke surga juga. Oh no, God Oh, Allah kita
kita bukan bodoh. Point 4. Poin yang keempat, When you receive Jesus, waktu kita menerima Yesus, Yesus di dalam sini. Yesus tinggal di dalam hatiku ini. You have a partner. Kita punya ale-ale partner. You have new DNA. Kita punya DNA baru. DNA baru, tak mau pergi kasino. DNA barunya nggak mau merjudi. Tak mau mabuk. Alright? Because you have DNA baru. Karena kita punya DNA baru. We don't just receive a passport to heaven. Kita tidak hanya menerima paspor menuju surga. We also receive a partner Kita juga menerima partner di to dalam help hati. us to live a good life now. Menolong kita hidup dengan bagus di dunia sekarang ini kita hidup. Okay? So remember the 4 points. Jadi ingatlah 4 poin ini ya jemaat. Satu apa? Perfect Savior. Juru selamat yang sempurna. 100 God, 100% 100% Allah, 100% manusia. betul. Perfect work. Dan yang kedua, dia melakukan pekerjaan yang sempurna. Lunas. Lunas total. Point 3. Yang ketiga, Hadiah for you. hadiah yang sempurna. Have you received? Apakah engkau sudah terima hadiah yang sempurna ini? Number 4. Yang keempat, When you received, you have eternal life. kalau kita terima dia, kita beroleh hidup yang kekal. And a partner Dan juga kita beroleh to guide ale-ale, teman to lead you untuk to menolong live kita, a good life. memimpin kita kepada kehidupan yang baik. So next time you see this, Jadi kalau jemaat melihat silang itu, salib itu, perfect Savior, juru selamat yang sempurna, perfect gift. pekerjaan yang sempurna, Perfect work, pekerjaan yang sempurna, perfect gift, pemberian yang sempurna, perfect partner. dan partner yang sempurna. Thank you for the beautiful cross. Dan kita bisa berkata terima kasih untuk salib yang indah. Thank you, I don't need to fear Terima kasih, sekarang aku tidak takut lagi. all my sins. Let's look now back to Micah chapter 7 Sekarang kita akan akhiri, kita buka lagi buku Mika pasal yang ke-7 tadi. and verse 19 again. Ayat yang ke-19. Mika 7:19. Biarlah ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut. Bye-bye to dosa. All buang in the laut. Semua dibuang ke laut. Thank you, Jesus. Terima kasih Yesus. Alright, so I hope today when Jadi you saya see that berharap cross, jemaat kalau melihat all salib, 4 things will come out. langsung di dalam benak kita, 4 poin. Right? But tak cukup when you only know. Tapi nggak cukup dah Bang, kalau hanya tahu saja. You must believe. Tapi kita harus percaya. Right? So today, Jadi hari ini, be careful of kemacetan. Hati-hati Many ya. people tahu, Pak, tahu, I know. hati-hati dengan kebacetan. Banyak orang berkata, ngawat tusi Bapak, ngawat tusi. Not asking you tahu. Even setan pun tahu ini. Setan pun tahu. I'm asking you, do you believe? Tapi yang saya tanya adalah apakah kau percaya? That's Mari kita berdoa. Father, thank you for this simple cross. Bapak terima kasih untuk salib yang sederhana ini. Thank you for the 4 perfect things. Terima kasih untuk 4 yang sempurna. Thank you, Lord, for this wonderful gift. Terima kasih untuk pemberian yang sempurna ini. We pray that everyone here Kami berdoa biarlah setiap orang di sini will say, I receive Jesus personally. akan berkata, aku menerima Yesus secara pribadi. For as the one who paid for all my sins, Yang telah membayar semua dosa-dosaku and promised me eternal life. dan menjanjikan aku hidup yang May we kekal. all leave today rejoicing. Biarlah semua umatmu di sini pulang dengan bersuka cita Bapa.
Thank you, Jesus. Terima kasih Yesus. In Jesus' name, Di dalam nama Yesus. amen. Amin.